Masalah bullying masih menjadi ancaman besar di dunia pendidikan Indonesia. Banyak anak di sekolah sudah menjadi korban bullying. Dikutip dari kompas.com, berdasarkan data yang dihimpun oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia per September tahun 2024, sudah terjadi 293 kasus kekerasan di sekolah. Dilihat dari jumlahnya, terjadi tren kenaikan kasus kekerasan setiap tahunnya. Jumlah kasus pada tahun 2024 sudah melebihi total kasus pada tahun 2023, yakni 285 kasus. Namun, apa sebenarnya yang menyebabkan fenomena ini makin meluas? Bullying adalah masalah serius yang merusak psikologis anak-anak. Bullying bukan hanya soal kekerasan, tapi juga soal ketidakpedulian, perbedaan sosial, dan juga kurangnya psikososial di sekolah. Penyebab utamanya berakar dari berbagai faktor yang saling terkait. Nah, jika tidak ditangani, akan berdampak pada masa depan mereka. Salah satu penyebab bullying adalah kurangnya pendidikan karakter. Fokus sekolah yang lebih pada akademis dan prestasi membuat penguatan karakter seperti empati, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan sering terabaikan. Yang kedua adalah minimnya kesadaran dan pengawasan. Minimnya kesadaran tentang pentingnya pengawasan berperan besar dalam maraknya bullying. Guru dan staf seringkali tidak menyadari adanya kasus bullying karena kurangnya pelaporan dan juga kepekaan terhadap tanda-tanda korban. Banyak orang tua juga tidak mengetahui apa yang terjadi di sekolah dan dunia maya anak-anak mereka. Selanjutnya adalah pengaruh lingkungan dan media sosial. Lingkungan sekitar dan media sosial sangat mempengaruhi perilaku bullying. Di dunia maya, anak-anak bisa dengan mudah merundung tanpa merasa ada konsekuensi. Media sosial juga memperburuk masalah ini dengan memperluas dampak bullying ke dunia maya, yang biasa kita kenal sebagai cyberbullying. Pola asuh orang tua juga berperan dalam membentuk perilaku anak. Jika anak-anak dibesarkan dalam lingkungan kekerasan seperti marah, berteriak, memukul, mencaci, dan menghina, mereka akan cenderung berpikir cara memperlakukan orang lain sama seperti itu. Salah satu faktor terjadinya bullying adalah budaya sekolah yang tidak mendukung. Sekolah yang tidak memiliki kebijakan tegas terhadap bullying cenderung menciptakan lingkungan di mana perilaku ini dianggap biasa. Banyak sekolah yang lebih fokus pada prestasi akademis tanpa memberikan ruang untuk perkembangan sosial dan emosional siswa. Selanjutnya terkait dengan kurangnya dukungan psikososial. Banyak sekolah yang tidak menyediakan layanan konseling atau dukungan psikologis yang memadai untuk membantu siswa mengatasi masalah pribadi mereka. Selanjutnya adalah perbedaan sosial atau diskriminasi. Diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, orientasi seksual, dan status sosial ekonomi sering menjadi akar bullying. Perbedaan ini kadang dimanfaatkan oleh pelaku bullying untuk mengeksploitasi atau menindas orang yang dianggap berbeda. Ini sering terjadi di lingkungan sosial atau masyarakat yang kurang mendukung inklusi dan keberagaman. Yang terakhir adalah lingkungan tumbuh dan pergaulan anak. Lingkungan tumbuh dan pergaulan anak merujuk pada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan fisik, emosional, sosial, dan juga psikologis anak sejak mereka lahir hingga dewasa. Keduanya memainkan peran yang sangat besar dalam membentuk perilaku, sikap, dan juga cara berpikir anak. Fokus pada masalah yang spesifik yaitu lingkungan tumbuh dan pergaulan anak, di mana ditemukan 5 masalah utama pada lingkungan tumbuh dan pergaulan anak. Yang pertama ada perilaku kekerasan dalam keluarga. Anak yang tumbuh dalam keluarga dengan kekerasan fisik atau emosional mungkin meniru perilaku tersebut di sekolah. Misalnya, seorang anak yang sering menyaksikan orang tua berkelahi dapat mulai melakukan bullying terhadap teman-temannya karena menganggap kekerasan
kekerasan sebagai cara untuk mengatasi konflik. Yang kedua, ada kurangnya pengawasan dan pembinaan sosial. Anak yang tidak mendapatkan perhatian atau pengawasan dari orang tua cenderung berperilaku bebas tanpa batasan. Contohnya, seorang anak yang sering dibiarkan bermain tanpa pengawasan mungkin mulai melecehkan teman-temannya karena tidak memahami bagaimana cara berinteraksi dengan baik atau menghormati orang lain. Yang ketiga, tekanan teman sebaya, di mana seorang anak yang ingin diterima dalam suatu kelompok yang dominan bisa mulai melakukan bullying untuk menunjukkan kekuatannya. Misalnya, seorang anak yang takut dianggap lemah oleh teman-temannya bisa mulai mengejek teman sekelas yang dianggap berbeda untuk mendapatkan pengakuan. Yang keempat, ada role model positif. Anak yang tidak memiliki figur panutan seperti orang tua atau guru yang mengajarkan nilai-nilai baik bisa menganggap bullying sebagai perilaku yang wajar. Contohnya, seorang anak yang tidak melihat perilaku sopan santun di rumah bisa mulai memperlakukan teman-temannya dengan kasar di sekolah. Yang kelima, ada stigma sosial dan penolakan sosial. Anak yang merasa terisolasi atau diabaikan, misalnya karena perbedaan fisik atau status sosial, seringkali menggunakan bullying untuk membalas perasaan negatif mereka. Sebagai contoh, seorang anak yang sering dibully karena penampilannya bisa membalas dengan mengejek teman lainnya yang juga dianggap berbeda. Maka ide yang menjadi solusi dari masalah tersebut adalah: yang pertama, ada peningkatan pengawasan dan pembinaan orang tua, di mana orang tua perlu lebih aktif dalam memantau kegiatan anak, memberikan arahan yang baik, dan terlibat dalam kehidupan sosial mereka. Yang kedua, ada mengatasi tekanan teman sebaya, di mana anak perlu diajarkan untuk memiliki rasa percaya diri dan tidak mudah terpengaruh oleh perilaku negatif teman sebaya. Pendidikan tentang keberanian untuk berkata tidak terhadap hal-hal yang salah. Yang ketiga, ada penguatan pembinaan sosial di sekolah, di mana dengan mengintegrasikan pembinaan sosial di sekolah untuk mengajarkan nilai empati, kerjasama, dan menghargai perbedaan. Kemudian program anti perundungan dan kegiatan yang mendorong kerjasama antar siswa dari berbagai latar belakang. Yang keempat, ada menumbuhkan role model positif, di mana orang tua, guru, dan masyarakat harus menjadi role model yang menunjukkan perilaku positif, baik dalam komunikasi, kerjasama, dan penyelesaian masalah. Yang kelima, ada mengurangi stigma sosial dan penolakan sosial, di mana menumbuhkan rasa inklusivitas dan menghargai keberagaman di masyarakat. Kemudian dengan menyadarkan pentingnya menerima perbedaan dan menghormati setiap individu tanpa diskriminasi. Yang keenam, ada pendampingan psikologis dan konseling, dengan menyediakan layanan konseling di sekolah dan komunitas untuk membantu anak yang terlibat dalam perundungan, baik sebagai pelaku maupun korban. Untuk menghimpun semua solusi-solusi tersebut, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa solusi yang paling tepat yaitu dengan mengadakan program pendampingan sosial dan pendidikan holistik. Yang pertama yaitu dengan pendidikan dan kesadaran tentang bullying. Program ini dilaksanakan di sekolah, di mana kegiatannya yaitu mengadakan sosialisasi mengenai bullying, dimulai dari apa itu bullying, contoh-contoh bullying, dan juga dampaknya dari bullying. Tujuannya agar siswa, guru, dan juga staf sekolah mengetahui pentingnya menciptakan lingkungan yang aman. Program yang kedua yaitu program pendampingan siswa atau peer mentoring. Program ini akan melibatkan siswa senior yang akan mementori siswa junior atau siswa yang lebih muda atau siswa yang menjadi korban bullying untuk beradaptasi di sekolah dan memberikan dukungan emosional. Tujuan program ini yaitu membantu siswa yang lebih muda atau membantu siswa yang seringkali menjadi korban bullying dan sebagai penghubung apabila siswa tersebut membutuhkan dukungan dari pihak sekolah. Ketiga yaitu pelatihan empati dan keterampilan sosial. Kegiatan ini yaitu dengan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan empati
dan juga keterampilan sosial di kalangan siswa. Kegiatan ini dapat berupa playing, simulasi, atau pelatihan komunikasi yang dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap perasaan orang lain dan cara untuk menyelesaikan masalah tanpa menggunakan kekerasan. Tujuannya yaitu untuk mengurangi perilaku bullying dengan meningkatkan pemahaman siswa terhadap perasaan orang lain dan juga kebutuhan orang lain. Keempat, yaitu program kampanye bebas bullying di sekolah. Kegiatan ini tentunya dilaksanakan di sekolah dengan pembuatan poster, video, serta sosialisasi mengenai pentingnya lingkungan tanpa bullying kepada siswa dan juga orang tua. Selanjutnya yaitu sistem pelaporan dan perlindungan korban. Program ini sangat penting. Jadi, sekolah harus mengadakan sistem pelaporan dan perlindungan korban, baik itu bagi korban bullying maupun bagi saksi yang menyaksikan pembulian. Program ini harus sangat aman dan juga rahasia. Selain itu, sekolah juga mengadakan konseling bagi siswa yang membutuhkan atau bagi siswa yang selalu menjadi korban bullying. Keenam, yaitu program peningkatan peran orang tua. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan bagi orang tua agar dapat mendeteksi tanda-tanda bullying terhadap anak, serta dapat mendukung apabila anak menjadi korban bullying dan dapat mencegah apabila anak menjadi pelaku bullying. Tujuan program ini yaitu untuk meningkatkan peran orang tua serta untuk mencegah bullying dan mendukung anak-anak mereka untuk berperilaku positif. Terakhir yaitu evaluasi dan monitoring. Dari setiap program atau setiap kegiatan harus dievaluasi dan dimonitoring dengan cara melaksanakan wawancara ataupun survei kepada guru, kepada siswa, kepada staf sekolah, serta kepada orang tua agar dapat menciptakan program yang lebih baik. Tujuannya yaitu untuk melihat efektivitas program tersebut terhadap perubahan perilaku siswa terhadap bullying.